Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramdhani dengan NIM 0437549118 dari UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3, yaitu tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Langsung saja kita melihat perintah yang pertama, yaitu perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ya, langsung saja kita ke PHP MyAdmin. Saya sudah di PHP MyAdmin. Dan di sini terdapat database rumah sakit yang telah saya buat di tugas tutorial 2 itu. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah commit. Pertama kita klik database rumah sakit, lalu klik routines, create new routines, lalu di sini tulis transaksi 1. Untuk type-nya prosedur, parametersnya kita drop, kita hilangkan, lalu kita tambahkan perintah di kolom parameter ini. Itu pertama kita menjalankan perintah commit. Klik go. Sudah terbuat di ini prosedur transaksi 1, lalu kita ke SQL dan panggil transaksi 1 dengan cara call transaksi 1 titik koma, lalu klik go. Sudah ada ya nama Tito di sini. Karena saya tadi memasukkan nama Tito dengan ID pasiennya 6, jenis kelamin laki-laki. Sebelumnya tidak ada nama pasien Tito ini. Kita cek di tabel pasien, belum ada kan. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah modifikasi dari commit, yaitu untuk menambahkan pada tabel pasien ini, itu pasien Tito. Ke routine, create new routine, lalu di sini klik transaksi 2. Type-nya tutup prosedur, parametersnya kita hilangin, lalu kita tambahkan perintah modifikasi dari commit. Klik go. Oke, lalu kita ke SQL, kita cek dengan cara call transaksi 2 titik koma. Ini sudah ada, tidak ada perubahan di sini. Di sini tapi terjadi perubahan di tabel pasien. Sudah ada pasien dengan nama Tito, ID pasiennya 6, dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita menjalankan perintah yang kedua, perintah rollback. Perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Dengan kata lain, membatalkan perintah yang sudah kita buat. Ya, langsung saja kita ke PHP MyAdmin, klik database rumah sakit, klik routine, create new routine, lalu di sini tulis transaksi 3.
type-nya tetap prosedur, lalu parameters kita hilangin, lalu kita masukkan perintah ID pasien dengan nama Danar. Kita pastikan tadi di kita pastikan dulu di ID 3 ini, yaitu pasien dengan nama Septin ya. Terus kita mau rubah transaksi 3. Kita tambahkan ini. Jadi kita mau update pasien dengan nama Danar dengan ada di pasien 3, tetapi kita rollback, kita batalkan. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Klik go, terus ke SQL, panggil call transaksi 3, klik go. Tidak ada perubahan ya, di sini pun tidak ada perubahan, di tabel pasien pun tidak ada perubahan, tetap ID pasien 3 itu tetap nama Septin, karena kita belum menjalankan modifikasi dari perintah rollback. Selanjutnya kita menjalankan perintah modifikasi dari rollback. Sini tulis transaksi 4, type-nya tetap prosedur, kita drop parametersnya, lalu kita masukkan perintah dari modifikasi rollback ini. Jadi di sini kita akan memasukkan pasien dengan nama Hanif, terus ID pasiennya 7, jenis kelaminnya laki-laki ya, tapi di rollback jadi dibatalkan dan diupdate pasien. Jadi kita mengupdate pasien dengan nama Septin. Di sini kita update namanya Poppy. Kita bisa berubah dengan nama Poppy, ID pasien 3. Kita klik go, lalu ke SQL. Tadi kan ID pasien 3 itu namanya Septin ya, kita update jadi namanya Poppy. Oke, klik go. Nah, sudah berubah ya, dari nama Septin jadi Poppy. Di sini pun sudah berubah namanya jadi Poppy. Oke. Selanjutnya kita menjalankan perintah yang ketiga, yaitu checkpoint atau save point. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi itu belum terjadi. Langsung saja kita membuat prosedur dulu. Routine, create new routine, slash transaksi 5. Kita drop parametersnya. Kita masukkan perintah dari save point ini. Yang pertama kita akan memasukkan ID pasien 7 dengan nama Hanif ya. Terus kita memasukkan juga ID pasien ini, ID pasien 8 dengan nama Tina dengan jenis kelamin perempuan, tapi kita rollback kembali ke poin 1, save point 1. Jadi nanti yang ada
dengan nama pasien Hanif dan Lutfi, karena di sini nama pasien Hanif dan Lutfi ini tidak ada perintah rollback, kecuali si Tina ini ada perintah rollback, jadi si Tina ini dibatalkan. Ya, kita langsung saja go, kita ke SQL, langsung call transaksi 5 titik koma go. Sudah ini ya, sudah ada ya. Jadi cuma ada Hanif dan Lutfi yang ada ya, Hanif dan Lutfi. Di sini pun sama, cuma ada Hanif dan Lutfi. Baik, selanjutnya perintah ketiga yaitu trigger. Trigger ini yaitu dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang dibuat. Ada tabel-tabel, terus kita seperti ini ya, kayak ini kan entity relationship diagram. Langsung saja kita membuat tabel ini, membuat tabel obat ya. Tapi kita cek dulu desain kita. Di sini sudah ada ya yang dibuat di tugas tutorial 2 itu. Yang belum ada yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Langsung saja kita buat dulu tabel obatnya. Kita ke SQL dengan ini, kita membuat tabel obat. Ada ID obat yang jenisnya integer, auto increment, primary key ya. Terus kode obat, nama obat, dan harga obat, stok obat. Langsung saja kita go. Nah, sudah ada ya di sini. Kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok obat. Selanjutnya kita membuat tabel transaksi obat. Kita masukkan, kita bikin lewat SQL. Sudah ada ya di tabel transaksi obat pun ada ID transaksi dengan integer, terus auto increment, ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Terakhir ada total harga. Langsung saja kita go. Nah, sudah ada ya tabel obat. Kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Karena kita akan menghubungkan relasi tabel obat dan tabel transaksi obat ini, kita rubah dulu ininya menjadi indeks. Yang ID pasien sama ID obat ini kita rubah dulu jadi indeks, biar nanti kita bisa terhubung di relasi ini. Di sini pun tidak usah ya. Oke. Selanjutnya kita ke desain, lalu show our head table list. Kita checklist tabel obat dan tabel transaksi obat ini. Lalu kita letakkan posisi transaksi obat ini di bawah tabel pasien, dan tabel obat ini di bawah pasien dokter. Oke. Lalu kita hubungkan ini ID pasien, lalu create relationship, ID pasien, klik, arahkan ke ID pasien, create relationship, oke.
transaksi di sini. Baik, kita save dulu. Tadi belum di save. Lalu kita hubungkan ID obat dan ID obat. Create relationship ID obat ke ID obat. Oke. Nah, sudah terhubung ya. Seperti ini. Ini juga sudah terhubung. Selanjutnya kita mengisi data atau stok di obatnya. Kita isi dengan cara klik tabel obat, struktur, oke. Kita insert sini. Nah, kita isi 3 macam obat. ID obat kita kosongkan karena auto increment ya. Ini dengan kode obatnya A001 dengan nama amikacin. Lalu harganya 20.000. Stok obatnya yaitu 10. Lalu yang kedua, kode obatnya A002 dengan nama obatnya amoxicillin. Oke, dengan harga 15.000. Stok obatnya itu 20. Yang ketiga A003 dengan nama betadine. Harganya 7.000. Stok obatnya 5. Lalu kita klik go. Kita lihat sudah ada ya data dari tabel obat ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut dengan perintah ini. Kita sudah masuk perintah trigger ya, kita sudah masuk trigger. Selanjutnya kita membuat trigger ya, cara klik database rumah sakit, klik trigger, create new trigger di sini dengan nama TG jual. Kita lihat di sini tabelnya dari tabel transaksi obat, terus time-nya after, lalu insert. Di sini kita akan mengupdate stok obat ya. Untuk mengupdate stok obat ini. Jadi rumusnya stok obat dikurang dengan jumlah baru dari obat. Klik go. Sudah terbuat di sini triggernya TG_jual. Lalu selanjutnya kita jalankan ke SQL. Kita coba untuk mengupdate stok obat, itu ini perintahnya. Kita perhatikan dulu tabel di data obat ini. Kita perhatikan stok harga stok obatnya
itu amoxicillin yang kita mau update. Ini kan stoknya 20, nanti kita kurangin 5, harusnya jadinya 15. Kita coba jalankan perintahnya. Jadi ini ID-nya, ID obatnya yang kedua. Ini kita ambilnya stoknya dengan kita ambil stoknya itu 5 dikurangin 5, jadi nanti harusnya 15 stoknya. Kita klik go, lalu browse. Nah, sudah berubah ya, tadi kan 20 sekarang 15. Seperti ini, sama seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menjalankan replikasi, itu setelah masing-masing komputer sudah terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2 Ubuntu, dari Windows 10 ke Ubuntu. Saya di sini menggunakan VirtualBox ya. Pertama kita konfigurasi dulu SAM-nya, yaitu dengan cara kita ke PHP MyAdmin, lalu ke server. Sini ada klik replication, terus di sini saya sudah sudah di replikasi datanya, juga sudah di config ini. Sini sudah ada belum? Di sini sudah ya. Kita ini aja dulu. Kita coba. Ada error. Lanjut saja kita untuk master konfigurasinya sudah ya, sudah ini juga. Lalu kita membuat akun ya. Jadi kita ke menu user akun dulu, ke menu user akun. Di sini saya sudah buat juga user akunnya. Setelah membuat user akun, lalu saya sudah membuat user akun dari sini ya. Sini, oke. Ada. Lalu kita mengekspor. Export. Lalu export, berikutnya oke. Tekan go. Baik, kita tekan export. Sudah download sini. Kita pindahkan dulu filenya yang tadi kita download ini.
tulis dulu sini ya, rumah sakit ekspor. Sebentar. Bukan nama filenya itu ya, bukan nama filenya rumah sakit, harusnya filenya rumah sakit. Oh, sorry. Itu kan belum. Baik, setelah kita menjalankan replikasi, selanjutnya kita mengekspor data ke ekspor pada database rumah sakit, kemudian ekspor. Jika sudah terdownload, kita pindahkan ke flash disk. Sini pindahkan ke flash disk. Setelah itu kita menuju ke komputer 2. Klikkan pada icon flash disk di Ubuntu. Setelah itu kita pindahkan file database rumah sakit kita itu ke direktori yang ada di Ubuntu di komputer 2. Saya pindahkan di dokumen. Setelah itu kita melakukan proses import database. Pertama kita saya sudah masuk ke localhost di admin di Linux di komputer 2. Setelah itu klik database. Lalu create database. Setelah terbuat di database-nya, lalu melakukan import data. Klik browse, cari database yang kita kopikan, lalu klik select. Setelah itu klik import. Klik struktur. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terimport di komputer 2. Data-datanya pun sudah ada, seperti dokter, pasien, dan obat sudah ada di sini. Baik, saya sudah mencoba untuk menjalankan aplikasi, cuman status dari replikasi di ininya itu terdapat slave IO dan IO running-nya connecting ya, tapi slave SQL-nya yes. Saya sudah mencoba, cuman tidak terkoneksi seperti ini. Misalkan kita klik di tabel obat, lalu kita tambahkan misalnya kita ID-nya di sini A004, obatnya misalkan obat batuk, harganya misalkan 2000, stoknya misalkan 30, lalu
browse di komputer 2 sudah ini ya, sudah ada ya obat batuk, tetapi di komputer 1 saya tidak muncul karena masalah di application ini. Baik, segitu pekerjaan dan penjelasan saya tentang transaksi dan distribusi data. Tentunya saya minta maaf karena tidak berhasil di connecting IO nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.